Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas lanjutan pokok bahasan vektor ya. Nah, tetapi kali ini kita akan membahas sub pokok bahasan yaitu uh, latihan satu soal vektor. Nanti di sini kita akan membahas tentang aplikasi konsep-konsep vektor dari mulai penjumlahan sampai vektor satuan ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan cara kerja mengerjakan soal atau aplikasi soal, aplikasi konsep dalam penyelesaian soal-soal. Oke, lanjut pembahasannya. Oke, di sini ada dua buah vektor F1 dan F2 ya, besarnya masing-masing 10 Newton dan 20 Newton. Kedua vektor mengambil sudut nih. Kedua vektor mengambil sudut atau sudut yang dibentuknya itu 60 derajat. Nah, sebenarnya bukan dibentuk ya, mengambil sudut 60 derajat. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, kalian boleh menggambarnya terlebih dahulu. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini taruh saja ini F1, yang ini misalkan F, yang kedua ya, F2 ya. Ini sudutnya theta, di situ kebetulan 60 derajat. Nah, berarti boleh diketahui dulu tetanya 60 derajat ya. Kalau saya ke sini dulu ya. Supaya apa? Supaya kita ingat ya. Apa yang ditanya, apa yang diketahui. Tapi kalau sudah mampu, sudah hafal, sudah mahir ya, kalian nggak usah pakai gambar, langsung aja. Ini 10 ya. Kemudian F2-nya di situ 20 Newton. Nah, pertanyaannya resultannya berapa ya? Resultan berapa? Gunakan rumus ini, R kan asalnya gini, R sama dengan akar dari ya. Akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah F ya 2 ya, sorry. Tapi ini terlalu dekat. Yap. Ini berarti 2 F1 F2 cos theta ya, cos theta gitu. Nah, nanti kuadratkan kiri kanan, maka R kuadrat sama dengan lah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta. Boleh kalian menggunakan rumus yang ini. Nah, asal di sini kuadrat. Oke, masukkan 10 kuadrat, tidak usah nulis 10 pangkat 2, langsung aja 100. Ditambah 20 kuadrat, ini berarti 400. Nah, kalau pilihan ganda kalian tahu, ini 100, ini 400, jumlahkan 500 itu kalau pilihan ganda ya. Kalau essay kamu harus lewat ini. 10 kalikan 20 ya. Kalikan cos di situ 60 derajat. Ini berarti 500 ya, ditambah 2 kali 10 kali 20. Ini sebenarnya bisa dikalikan sih. Cuman saya ini menunjukkan gini, cos 60 itu setengah. Nah, udah bagi ke sini. Nah, 500 ini 200 kan, berarti 700. Nah, oke. Nah, resultannya itu akar dari 700 ya. Kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, langsung aja ke sini. R sama dengan 10 akar 7 apa? Newton itu ya. Itu untuk soal nomor 1. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, ya. Nah, saya percepat ya, biar tidak nyita waktu. Ini mirip dengan yang tadi. Dua buah vektor 5 Newton, 4 Newton. Titik tangkap atau setitik tangkap dan mengambil sudut 30 derajat. Tentukan nilai dari resultannya. Oke. Kalau ditanya kan nilai resultannya segini. Resultannya berapa? Ini berarti taruh saja ini F1 5 ya. 5 Newton. Kemudian F2-nya misalkan di situ 4 Newton ya. Sudutnya di situ 37 derajat. Yang pertama misalkan saya rubah di soal ini ya. Tentukan F1 dan plus F2. Ini berarti nilai ya. Nilai dari F1 plus F2. Itu namanya resultan. Nah, terus pertanyaan berikutnya di sini kita di sini aja. B. Tentukan nilai dari F1 min F2 gitu ya. Selisih dari. Tentukan nilai dari F1 plus F2, nilai dari penjumlahan F1 dan F2 dan selisih dari F1 dan F2 ya. Oke. Nah, ini yang ini berarti R kuadrat sama dengan, ini saya tambah soalnya nih. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos theta ya. Oke, tinggal masukkannya. Di situ 5 kuadrat, 25. Ini berarti 4 kuadrat 16 ditambah 2 kali 5 kali 4 kali cos 37 ya. Oke. Ini berarti 41 ditambah 2 kali 5 kali 4. Sebenarnya udah 20 nih. Tapi saya tujuannya ke sini. Nah, itu cos 37 adalah 4/5 ya. 4/5. Nah, ini coret ya dengan ini. Nah, ini berarti 41 ditambah 2 kali
ini kan 16 kali 2 berarti 32. Nah, maka hasilnya adalah 73. Resultannya itu akar dari 73. Nggak usah pusing dengan angka, udah saja seadanya saja. Ini Newtonnya. Nah, bagaimana yang ini? Yang ini sama ya, R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ingat kalau pengurangan berarti minus 2F1 F2 cos theta ya. Tinggal nurun aja dari sini nih. Nah, ini berarti 25 ditambah 16 dikurangi ya. 2 kali 5 kali 4 kalikan dengan 4/5 ya. 4/5. Nah, ini berarti 41 dikurangi 32. Nah, hasilnya berapa? R kuadrat itu berarti berapa tuh? 3 ya. Berarti ini ini 9 ya. 9 ya. Kalau nggak salah ya. 9 ya. Benar. 9. Nah, maka nanti resultannya akar 9. Berarti 3 ya. Akar 9. Sama aja dengan ini 9 tuh. Berarti ini 3. 3 apa Newton ya? Oke. Itu soal untuk nomor 2 ya, jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Saya percepat. Nah, oke, di sini ada soal seperti ini. Sebuah perahu layar sedang berlayar ke arah timur dengan kecepatan 20 meter per detik. Nah, gambar saja seperti ini. Pakai arah mata angin ya. Arah mata angin seperti ini. Ya. Ke arah timur dengan kecepatan. Nah, ini bergerak dulu. Ini perahu ya. Nah, tiba-tiba ada angin sehingga menghembus dari utara. Ini berarti selatan, barat, utara, ini timur ya. Nah, berarti dia menghembus kemana? Ke arah selatan ya, dari utara. Ini ke sini, ini angin. Nah, ternyata nih perahu itu tidak lurus, tapi belok ke sini. Berapa katanya? Itu 37 derajat. Nah, pertanyaannya, pi perahu aksen berapa? Pi anginnya berapa ya? Itu. Nah, sekarang dari sini kita bisa mengaplikasikan vektor ini. Pindahkan pi angin ke arah kanan. Seperti ini ya. Ini berarti pi perahu. Nah, ini berarti pi angin ya. Nah, ini berarti pi perahu aksen. Ya, gitu ya. Nah, ini berarti 37 derajat. Nah, sekarang gunakan aturan sinus, cosinus, tan ya. Nah, kita mau nyari apa? Jadi, pi angin berapa? Nah, ini angin ya, kurang N. Nah, pi angin dapat dicari dengan menggunakan, kalau misalkan pusing nih melihat segitiga, boleh ganti nih. Ini berarti pi perahu, pi anginnya naikkan ke atas ya, arahnya. Nah, ini sebenarnya salah, cuman ini segitiganya jungkirkan aja ya, biar tidak pusing. Ini berarti pi perahu aksen, ini berarti tetap 37 derajat ya. Nah, berarti untuk mencari pi angin, gunakan tan theta. Kenapa? Karena tan theta itu nilainya pi tegak dibagi dengan datar ya, pi perahu. Maka pi perahu pi angin sama dengan pi perahu tan theta ya. Kalikan di sini. Nah, nanti pi perahu tadi berapa? 20 ya. 20 kalikan tan 37 berapa tuh? 20. Nih, apakah nih? Karena nanti kalian akan menemukan ini terus. Itu berarti 3/4 ya. Coret dengan ini berarti 5 ya. 5 kalikan 3 berarti 15 meter per sekon. Itu kecepatan angin. Nah, sekarang cari kecepatan perahu aksen berapa ini? Nih. Nah, boleh menggunakan sinus, boleh menggunakan cosinus ya. Kenapa? Karena pi A2 ada, perahunya udah jelas ada. Maka kalau kamu pakai cosinus boleh. Maka cos theta itu sama dengan pi perahu dibagi dengan pi perahu aksen ya. Maka pi perahu aksen sama dengan pi perahu dibagi dengan cos theta ya. Oke. Nah, pi perahu berapa? Di situ tadi udah diketahui ini 20 ya. Cos dari 37 ya. Berapa? Berarti 20 dibagi dengan cos 37. Nah, itu berarti 4/5 ya. Oke. Berarti ini 5 kali 20 dibagi 4 ya. Oke, ini coret dengan ini. Berapa? 5. 5 kali 5 berarti 25 meter per sekon. Nah, jawabannya jadi gini. Kecepatan angin 15 meter per detik. Kemudian kecepatan perahu akhirnya menjadi 25 meter per detik setelah terhempas oleh angin. Oke, itu jawaban soal untuk nomor 3.
Lanjut ke soal berikutnya. Tetap kalian harus menggambar ya, supaya kita bisa meraba-raba soal itu kemana arahnya. Oke. Soal nomor 4 ya, seorang nelayan nyari ikan ya. Dia berlayar seperti ini. Mula-mula dia bergerak ke arah timur, kemudian dia belok ke arah utara, kemudian lurus ke utara. Nah, pertanyaannya di sini berapa sih jarak yang ditempuhnya? Ingat, jarak itu berarti skalar ya, jarak tempuh ya. Oh, untuk jarak tempuh berarti tinggal S sama dengan jumlahkan aja seadanya. S1 ditambah S2 ditambah S yang ketiga. S1-nya di situ 4 km ya, ditambah S2-nya 10, ditambah S3-nya adalah 2. Nah, itu berarti 16 km. Jadi nanti perahu udah berlayar nyari ikan tuh ya sejauh 16 km. Gitu. Nah, sekarang berikutnya ditanya berapa sih perpindahannya? Ingat, perpindahan itu vektor. Maka S2 itu karena membentuk sudut itu harus diuraikan jadi dua komponen. Jadi begini, keluarkan. Ya, ini S2 ya. Diuraikan jadi dua komponen. Ini berarti S2X ya. Yang ini S2Y. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini. Ya, ke kanan S1, ke timur bukan kanan. Ini selatan ya. Ke timur S1, kemudian tambah S2X ya, kemudian belok ke atas, ke utara bukan ke atas ya, S2Y. Nah, ditambah perjalanan terakhir adalah S yang ketiga ya. Oke. Nah, ini yang disebut vektor ya. Ini vektor perpindahan. Kita sebut S atau R terserah ya. Ini berapa? Oke. Kita cari dulu S terhadap X ya. Berapa? S terhadap timur barat berarti tinggal S1 ditambah S2X. Nah, S1-nya berapa di situ? S1-nya ada, yaitu 4 ditambah 10 cos 60 ya. Nah, berarti 4 ditambah 10 kalikan setengah. Nah, disinilah kita harus hafal sinus kosinus dari suatu sudut ya. Nah, ini kan 5, setengah kali 10 kan 5. Tambah 4 berarti 9 km. Jadi terhadap timur, perahu itu sudah bergerak sejauh 9 km. Nah, sekarang bagaimana untuk SY? Nah, jumlahkan aja SY berarti S2Y ditambah S yang ketiga. Nah, S2-nya berapa? Berarti ini 10 sinus 60 ya. Ingat ini uraian vektor. Ditambah dengan 2 ya. 2. Nah, berarti ini 10 kalikan setengah. Akar 3 ditambah 2. Awas jangan dijumlahkan jadi ini 5 akar 3 ya, ditambah 2. Jangan dijumlahkan 7 akar 3. Kenapa? Karena 2-nya tidak ada akar 3-nya. Ini aja 5 kali 1,7 ditambah 2. Karena apa? Karena akar 2 itu dianggapnya 1,4, akar 3 dianggapnya 1,7. Jadi diberi itu apa namanya? Diberi catatan. Oke, ini hapus dulu sebentar ya. Yang ini ya, hapus dulu, ini jelek kelihatannya. Ini kalikan 5 ya, ini 5. Jadi ini berarti 8,5 ditambah 2 berarti 10,5 ya. 10,5 apa? Meter, apa bukan meter, kilometer sorry. Nah, sekarang ditanyakan B itu perpindahan sama S ya. Berarti tapi ini S sama dengan akar dari SX kuadrat ditambah SY kuadrat. Nah, oke. Akar dari ini. SX-nya itu SX-nya berarti 9 kuadrat 81 ya. Langsung aja. SY-nya berarti ini 10,5. Nah, ini baru ditulis dulu. Nah, 81 ditambah nih kita kuadratkan aja pakai kalkulator ya biar ngebut. Nah. 10,5 ya. 10,5. Oke. Itu hasilnya 110 ya. Saya tulis dulu nih. 110,25 ya. Oke. 25 tambah 81 berarti akar dari 191 ya. 191,25 ya. Udah aja sampai sini udah benar ya, kilometer. Nah, kalau diakarkan sekian. Oke. Itu soal nomor 25, nomor 4 bukan 25. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal ya. Ini gampang sih.
kurang T ya, kurang T, maaf ya. Nah, ditanyakan tentukan tentukan nilai komponen ya dari gaya berikut nih. Ya. Nah, ini cuma ditanyakan nilainya saja. Nah, uraikan dulu. Uraikan terhadap Y. Ini berarti ke atas kan? Dari sini semua. Ini kita sebut F1Y. Uraikan terhadap X ya. Berarti F1X. Nah, ini juga sama. Uraikan terhadap X. Berarti ini F2X. Uraikan terhadap Y. Berarti F2Y. Nah, udah tinggal komponennya apa? Ini untuk sumbu X nih. Untuk sumbu X berarti nanti F1X itu berarti F1 kosinus 53 ya. F1-nya berapa di situ? 20. Kosinus 53 berapa? 3/5. Nah, di sini kita diuji dengan aturan sinus kosinus nilainya. Ini 4 ya. 4 kali 3 berarti 12. 12 Newton. Nah, F1X berarti 12 Newton. Nah, berapa F2X? Berarti F2X sama dengan F2 cos 37 ya. Nah, F2-nya di situ 15. 15 kalikan 4/5 ya. Nah, tuh. Oke. Nah, hasilnya berapa? 12 Newton. Kok sama ya, kebetulan aja gitu ya. Oke. Kemudian untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y ya. Nah, berarti tinggal F1Y berapa? Berarti F1Y sama dengan F1 sinus 53. F1-nya berapa di situ? 20 kalikan 4/5. Berarti 16 kan? 16 Newton. Karena 20 bagi 5 kan 4. Nah, kemudian F2Y berarti F2 sinus 37. Nah, berapa sih nilainya? Tinggal masukkan aja 15 kalikan 3/5. Ini berapa? 9 gitu ya. Oke. Itu komponen-komponen dari gaya-gaya F1 dan F2 terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y gitu ya. Oke. Itu soal nomor 5 ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, baru nih. Baru. Perhatikan gambar gaya berikut. Serutan ketiga gaya tersebut adalah titik-titik. Oke, kita cari dulu. Cari dulu. Caranya bagaimana? Kalau menemukan soal seperti ini, taruh saja ini nih F1, ini F2 ya. Kalau tidak ada notasi, yang ini F yang ketiga ya. Ini sebenarnya bisa sekaligus. Nah, tetapi untuk kalian yang belum paham, nih lihat dulu. F3 dengan F2 harus diuraikan jadi dua komponen nih. Nah, ini kemana arahnya? Nah, F3X ya. Ini kemana arahnya? Bukan F3, F2X. Nah, ini berarti ke kanan kan? Berarti F2X. Nah, ini uraikan ke sumbu Y. Ini berarti F2Y. Nah, ini uraikan ke bawah. Berarti F3Y. Nah, kalau digambarkan, nih kalian akan dapat gambar seperti ini nanti. Ya, ke kiri F1, ke kanan ada F2X, ke kanan lagi ada F3X ya. Nah, misalkan kok pertanyaannya gini, kok F2 di sini gambarnya lebih panjang sedangkan di sini tidak. Juga ada yang penting ada yang ke atas ada yang ke kanan, ada yang ke kiri gitu. Nah, ini berarti F2Y, ini F3Y gitu ya. Nah, sekarang kalau mau sekaligus boleh. Nah, ini untuk sumbu X. Nah, berarti Rx sama dengan nah, lihat nih. Berarti F2X ditambah F3X dikurangi F1. Kenapa dikurangi? Karena F1 ke arah kiri. Oke, tinggal masukkan nih. Berarti ini sudutnya ada nih. Taruh saja misalkan ini 30 dan 60 ya. 30 ini derajat, ini 60 ya. Gak apa-apa lah. Kita main tebak aja. Option tidak usah dilihat. Yang penting kamu bisa. F2X berarti 3 cos 30 ya. Oke. Ditambah nih. Atau samakan ininya sudutnya lah biar sama ya. Biar sama. Oke. 30 aja semua ya. 30. Yap.
Ini berarti 30, ini juga 30 ya. Oke, berarti F2X 3 cos 30 ditambah 6 cos 30 dikurangi 3 ya. Ya. Nah, kalau misalkan susah, ya udah kita ganti aja misalkan dengan 60, bebas ya. Ini pimplan sih nggak apa-apa, pimplan juga. Biar enak ya. Biar enakan. Oke. Ganti 60 semuanya biar enak ya. Oke. Ini berarti berapa? 60 biar enakan. 60 derajat ya. Nah, ini berarti cos 60, ini juga cos 60. Oke. Ini berarti 3 kalikan setengah ya, dikurangi bukan dikurangi, 6 kalikan setengah ya, dikurangi 3. Oke, ini berarti berapa nih? Ini berarti 1,5 ya. Yang ini berarti 3 dikurangi 3. Ini habis kan? Berarti hasilnya 1,5 atau 3/2 ya. Itu. Nah, kemudian cari RY. RY berapa? RY sama dengan yang positif dulu, F2Y dikurangi F3Y. Kenapa dikurangi? Karena ke bawah ya. Kemudian F1 kenapa tidak ikut? Karena ke semu Y, ke semu X. Nah, jadi nggak perlu ikutan. Nah, 3 sinus 60 ya. Ingat nih. 3 sinus 60 dikurangi 6 sinus 60. Nah, ini berarti 3 kali setengah akar 3 ya. Dikurangi nih 6 kali setengah akar 3. Berapa? Berarti di sini 3/2 akar 3 dikurangi 3. Ya, akar 3 ya. Nah, ini berarti ini 1,5 kan? 1,5 ini 3. Berarti hasilnya minus 1,5 atau 3/2 akar 3 ya. Nah, nanti resultannya berapa? Resultan berarti akar dari R kuadrat ditambah RY kuadrat. Ya. Masukkan angkanya 3/2. 3/2 kuadrat ya. Tutup, kurung tutup ya. Ditambah, nah di sini negatifnya nggak usah dibawa karena kalau dikuadratkan berarti habis ya. Jadi positif. 3 kuadratkan ya. Yap. Ini berarti 9/4 ya, ditambah 9/4 kalikan 3 ya. Oke. Berapa coba? Di sini ada 4, ada 4, berarti tinggal gini, akar dari 1/4 udah 9 ditambah 27 ya. 9 tambah 27 berapa coba? Oke. 36 ya. Nah, berarti akar dari 36/4. Nah, kalau di akar berapa? Ini 6. 36 kan 6. 2, 4 di akar berarti 2 kan? Ya, berarti 6/2. Itu 3 Newton ya. Ada nggak? Tidak ada ya. Tidak ada. Nah, kenapa? Karena di sini sudutnya diganti-ganti oleh kita ya. Nah, udah. Nggak usah pusing, ganti aja yang ini 3 ya, 3 Newton. Nah, oke. Biar aman gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Maaf nih, soal diganti yang tadinya tidak ada sudut menjadi ada sudut, yaitu 60 derajat. Nah, nggak masalah ya, yang penting cara kerjanya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada vektor 3 dimensi ya, atau vektor satuan. Nah, di sini diminta A plus B min C ya. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini, kalian kerjakan dulu A di dalam kurung dulu ya, dalam kurung. Nah, supaya enak, kalian kerjakan di sini. Kalaupun esai tetap gini. A sama dengan I ditambah 2J dikurangi 3K ya. Kemudian B itu 3I ditambah 5K. Nah, tetapi di sini tidak ada J. Maka kalian letakkan 0J. Kan sama gitu. Nah, supaya jadi 3 dimensi kan. Tambahkan A plus B ya. A plus B berarti ini 4I. Ditambah 2J. Nah, ditambah 2K ya. Tuh. Ini vektor dari A plus B. Nah, sekarang C-nya. Tulis C-nya berarti di situ min 2I, min 4J, plus K ya. Nah, ini kurangi ya. Berarti A plus B dalam kurung min C sama dengan, nah, kurangi aja. Berarti 6I ya. Terus ditambah 6i juga 6J ditambah K ya.
Oke, itu berarti hasilnya 6i ditambah 6j ditambah k. Ya tinggal milih aja. Gitu. Gitu. Berarti option yang benar adalah A. Kalian jangan lihat option dulu lah. Kerjakan soal itu semampunya. Nah, kalau misalkan terpaksa ya terserah gimana kalian aja. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Yap. Oke. Dua buah vektor F1 6 Newton, F2 8 Newton bekerja setitik tangkap dan keduanya mengapit sudut 53 derajat. Nah, pertanyaannya F1 dikurangi F2 berapa? Selisih dari F1 dan F2. Oke. Kita kerjakan dari sini. R kuadrat sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurangi 2F1 F2 cos theta ya. Ayo masukkan 6, 36 ditambah 64 ya, 8 kuadrat dikurangi 2 kali 6 kali kan 8 cos 53. Nah, cos 53 ya. 36 tambah 64. Ini berarti 100 ya. 100 dikurangi 2 kali 6 kali 8 kalikan 3/5 ya. Oke. Caranya gimana ini supaya tidak sulit? Udah 5 kali 100 berarti 500 ya. Dikurangi 2 kali 6 kali 8 kali 3 ya. Gitu. Nah, per 5 ya. Nah, ini 500 ya. Dikurangi 2 kali 6 berapa? 2 kali 6 berarti 12. Atau ini 2 kali 6 12, 8 kali 3 berarti 24. Nah, artinya 24 kali 12. Nah, berapa? Kita hitung aja lah. Ya. 12 kalikan 24 ya, 24. Nah, oke. 288. 288 nih hasilnya nih. 288 ya. Hah? Dibagi dengan 5. Nah, kurangkan terhadap 500 ya, gitu. Nah, hasilnya 212. Nah, ini 212/5 ya. Itu R kuadrat. Nah, maka nanti R sama dengan akar dari 212/5 ya. Itu Newton gitu ya. Itu selisih dari F1 min F2. Nggak usah pusing dengan angka ya, seadanya aja. Oke. Lanjut ke soal berikutnya ya. Maaf nih saya batuk-batuk nih. Oke, soal nomor 9. Saya percepat nih. Nah, di sini ada dot product dengan cross product. Ingat ya, dot product menggunakan sin atau cos? Ya, cos ya. Berarti A itu berapa nilai dari F1 dot F2 ya. Nah, berarti F1 dot F2 itu sama dengan F1 F2 cosinus theta ya. Berarti tinggal masukkan 15 kalikan 10 kalikan cos 120 ya. 150 kalikan minus setengah ya. Nah, berapa tuh? Nah, berarti minus 75. 75 apa? 75 Newton. Nah, tanda negatif nggak usah dibawa ya. Nggak usah dibawa. Itu kan skalarnya. Udah 75 Newton aja. Nah, B. F1 cross F2. Maka F1 cross F2 sama dengan F1 F2 cos bukan cos, sinus ya, sinus sorry. Sinus. Sorry. Ya, ini sin dari 53 derajat. Nah, ini berarti berapa? 15 kalikan 10 kalikan sin 53 berarti 4/5 ya. Ini coret dengan ini. Berarti ini 3 ya. Kali 10 30. Kali 4 berarti 120 Newton. Itu ya. Oke, itu soal nomor 9 ya. Oke, masuk ke soal berikutnya. Nah, di sini ada cross product ya. Ingat ya, cross product ini susah ya. Tapi kalian kerjakan minimal A min B-nya berapa, B min C, B plus C-nya berapa ya. Nah, gini caranya ya. Gini caranya. A min B. Nah, hasilnya nanti boleh langsung nih dari sini aja. Berarti A min B itu kalau pusing tulis aja, nggak usah pusing. Tulis aja tulis. Kalau misalkan salah ya udah tulis.
Nah, ini sama dengan 2i ya. 3j ditambah 2k. Nah, kemudian B sama dengan di situ I ya, plus 4j terus plus k ya. Nah, oke. Ditambah ya. Bukan, dikurangi. Berarti nanti A min B dah I min 7j terus plus k ya. Udah ya. Oke. Nah, itu A min B. Nah, sekarang B plus C. B plus C atau ini tulis dulu ya. Nah, boleh ya. Biar tidak pusing. B ini I ditambah 4J ditambah K ya. Kemudian C di situ min 3I plus 2J min 5K. Nah, berarti plus kan ya, jumlah aja. B plus C. Nah, plus ya. Nah, hasilnya berapa? Min 2I plus 6J min 4K ya. Nah, itu nilai dari A min B dan B plus C. Nah, sekarang mau dikeraskan nih. A min B sama dengan, itu hasilnya awas tuh. Kalau salah nanti. I dikurangi 7J ditambah K ya. Kemudian B plus C itu berarti minus 2I terus ditambah 6J terus dikurangi 4K. Nah, sekarang crosskan nih, cross. Berarti A min B cross B plus C ya. Oke. Ingat nih prosesnya. I kurung. Tutup I berarti 7 kali min 4. Min 7 kali 4 berarti 28 ya. Nah, terus dikurangi 6 kali 1 ya. Dikurangi 6 kali 1 berarti min 6 kan. Nah, ditambah dikurangi ya. J kurung. Itu dulu. Ditambah aja langsung. Oke, ntar. Oke, bukan ditambah ya, dikurangi. Oke, dikurangi. Nah, J-nya tutup. Keraskan I di sini 1 kan? 1 kali min 4 berarti min 4 dikurangi ya. Dikurangi min 2 kali 1 berarti plus 2 ya, gitu kan? Nah, plus K. Nah, dalam kurung nih, balik lagi 1 kalikan 6 berarti 6 kan? Dikurangi min 2 kali min 7 berarti kan plus 14 berarti min 14 gitu ya. Oke, maka nanti nih tinggal itu 28 dikurangi 6 berarti 22i terus nah min 4 ditambah 2 berarti min 2 ke ini J nya min negatif berarti plus 2J ya. Nah, terus 6 dikurangi 14 berarti min berapa? Min 8K. Nah, itu berarti nilai dari A min B cross B plus C adalah 22I ditambah 2J dikurangi 8K ya. Tolong kalian pelajari lagi ya. Gitu. Itu soal nomor 10. Nanti mudah-mudahan ada soal yang mirip dengan ini ya. Mudah-mudahan. Nah, kita sudah mempelajari 10 soal ya. Mudah-mudahan kalian mendapat pencerahan dari proses mengerjakan soal ini ya. Nah, next video latihan 2 soal vektor. Nah, kita akan membahas soal-soal berikutnya ya. Mudah-mudahan bertambah lagi pengetahuan Anda tentang vektor ya, terutama aplikasinya. Bila itu Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita belajar bareng fisika terutama bab pokok bahasan vektor.